Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai RPP dan modul pembelajaran BIPA 6 yang kami buat, yang berisi tentang di dalamnya itu adalah modul RPP yang berisi 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh pelajar. Pertama itu adalah kompetensi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, kita langsung aja mulai ke slide kedua. Mendengarkan di sini ada kompetensi mendengarkan 2.1, yaitu memahami makna tersurat dan tersirat teks diskusi dari acara televisi dan film dengan durasi minimal 5 menit. Indikator mendengarkan yaitu ada mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks. Yang 2.2 itu mengidentifikasi informasi penting isi teks diskusi dari acara televisi yang tersurat maupun tersirat. Dan 2.1 dan 3 menyampaikan pendapat tentang keunggulan dan kelemahan isi teks diskusi dari acara televisi dari film. Nah, di sini kami memberikan sebuah tayangan video melalui link YouTube yang dimana berisi tentang teks berita. Ya, lalu nanti kita akan memberikan sebuah evaluasi serta pertanyaan atau soal pada kegiatan intinya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu berbicara. Kompetensi berbicara yaitu 3.1 menggunakan bahasa yang dipelajari sesuai dengan situasi, tutur secara efektif, baik untuk tujuan sosial, akademik, maupun profesional. Indikator berbicara 3.1.1 mengungkapkan gagasan secara lisan dengan menggunakan bahasa yang efektif untuk tujuan sosial, akademik, atau profesional. Selanjutnya 3.1.2 menyampaikan pendapat melalui diskusi dengan menggunakan bahasa yang efektif untuk tujuan sosial. Berikut adalah teks berita mengenai banjir porak-porandakan 16 desa di Purbalingga. Setelah pembelajar memberikan teks berita pada pelajar, kegiatan selanjutnya itu evaluasi, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh pembelajar. Selanjutnya. Oke, yang ketiga ada membaca. Di sini membaca ada kompetensi membaca 4.1, menginterpretasi teks berita yang berhubungan dengan ranah sosial, akademis, dan profesional. 4.1.1 mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks. 4.1.2 mengidentifikasi gagasan umum dari teks yang berhubungan dengan ranah sosial, akademis, dan profesional. Yang ke 4.1.3 menyampaikan hasil penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan teks bacaan dalam ranah sosial, akademis, dan profesional. Di sini ada jenis-jenis berita, yaitu fake news, merupakan jenis berita yang merupakan berita langsung, isi beritanya ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Dan yang kedua ada deep news, itu berita jenis yang mempunyai isi yang bersifat mendalam. Deep news biasanya terdapat ulasan-ulasan yang mendalam terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga ada investigation news, berita yang secara pembuatannya berdasarkan penyelidikan atau penelitian yang dilakukan dari berbagai sumber.
Yang keempat ada interpretative news, itu adalah berita langsung, di mana di dalamnya ditambahkan beberapa informasi seperti pendapat seseorang atau sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang kelima ada opinion news, itu adalah berita yang berisi opini tentang suatu kejadian yang sedang terjadi. Biasanya isi dari jenis berita ini adalah pendapat dari para pengamat atau para ahli. Nah, yang di bawahnya itu adalah kasus pertama virus corona di Indonesia jadi sorotan dunia. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks berita yang pembelajar berikan kepada pelajar. Di sini ada evaluasi, bacalah teks berita yang telah diberikan, lalu tentukan jenis berita yang telah dibacakan dibaca tersebut, lalu jelaskan. Nah, kegiatan intinya itu apa yang dimaksud dengan right news, apa yang dimaksud dengan deep news, apa yang dimaksud dengan interpretative news, apa yang kamu ketahui tentang investigation news, apa yang dimaksud dengan opinion news. Jenis yang keenam ada jenis berita yang di dalamnya terdapat usulan-usulan disebut apa, dan buatlah teks cerita slide news secara singkat. Ya, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu menulis. Kompetensi menulis yaitu 5.1 mampu menulis esai yang berhubungan dengan ranah sosial, akademis, dan profesional dengan gaya argumentatif. Indikator menulis 5.1.1 menulis esai dalam ranah sosial, akademis, dan profesional dengan menggunakan istilah teknis dan kalimat efektif. Yang kedua, 5.1.2 menulis esai dalam ranah sosial, akademis, dan profesional dengan menggunakan gaya bahasa penulisan. Bagian-bagian dari berita yang pertama, headline. Bagian berita yang satu ini juga dapat disebut dengan judul, kemudian dalam berita juga dilengkapi dengan anak judul. Hal tersebut mempunyai tujuan untuk memudahkan para pembaca berita supaya senantiasa si pembaca paham atas peristiwa atau kejadian yang diberikan. Biasanya di dalam berita juga terdapat sebuah dukungan berupa gambar supaya lebih menarik. Yang kedua, deadline. Pada umumnya deadline terdiri atau nama media massa, tempat terjadinya peristiwa, dan tanggal terjadinya peristiwa. Bagian ini memiliki tujuan yaitu untuk menunjukkan tempat terjadinya peristiwa kepada masyarakat. Selain itu, tujuan dari bagian ini juga untuk menampilkan media massa yang menyampaikan berita. Yang ketiga yaitu lead. Bagian ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah berita, karena bagian inilah yang nantinya akan menentukan berita ini akan dibaca oleh masyarakat atau tidak. Dengan kata lain, bagian ini adalah inti dari sebuah berita. Bagian ini memiliki fungsi, yaitu untuk menggambarkan seluruh isi berita secara ringkas. Lalu yang keempat, body. Bagian ini merupakan tubuh dari sebuah berita. Isi dari bagian ini adalah kejadian yang dilaporkan secara singkat, padat, dan jelas. Dengan penulisan berita yang singkat, padat, dan juga jelas, maka pembaca akan mudah menangkap isi dari tubuh berita ini. Body juga dapat diartikan sebagai bagian dari perkembangan sebuah berita. Berikut ini adalah teks berita yang bertemakan parekraf DKI akan segel tempat usaha peristiwa, maksudnya pariwisata yang gelar perayaan tahun baru 2021.
Setelah pelajar diberikan teks berita oleh pembelajar, kegiatan selanjutnya yaitu evaluasi, menentukan bagian-bagian teks berita yang telah disediakan dengan benar. Yaitu kegiatannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan diadilan pada berita, lalu apa yang kamu ketahui tentang 5W plus 1H, dan dijelaskan. Yang ketiga, bagian terakhir dari berita adalah yang keempat, bagian yang merupakan inti dari berita adalah, dan yang terakhir, yang kelima, headline dapat disebut juga dengan. Mungkin cukup dari pemaparan kami. Jika ada yang ditanyakan, sudah ditanyakan melalui via chat maupun secara langsung ya teman-teman. Oke, mungkin kita tutup ya pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.